Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marzuki. Saya adalah salah satu dari pengurus Pondok Pesantren Nurul Burhan yang diberikan wewenang untuk memotivasi dan mengajak anak-anak santri menjadi hafidh Al-Quran. Kali ini saya akan memberikan tips kepada Anda semuanya bagaimana langkah-langkah efektif agar kita mudah menghafal Al-Quran. Ya, dari sini saya mengumpulkan beberapa catatan dan ada 15 langkah efektif menjadi hafidh Al-Quran. Yang pertama, niat. Untuk menjadi seorang hafidh Al-Quran harus ada niat. Setelah ada keinginan untuk hafal Al-Quran, maka niat, ya, harus ada niat untuk menghafal Al-Quran supaya suatu saat jika kita ada kemalasan atau ada gangguan, dengan niat itu kita akan menambah semangat dalam menghafal. Selanjutnya, niat itu harus hanya semata-mata kepada Allah atau ikhlas, tanpa ada keinginan untuk mencari popularitas, menjadi juara dalam musabaqah, atau supaya disayang oleh orang tua misalkan. Jadi ingat, yang pertama adalah niat. Yang kedua, setelah ada niat, mulailah dengan melaksanakan sholat hajat. Kita harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat hajat kita, ya Allah, jadikanlah aku seorang yang hafal Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak doa. Tidak ada ketentuan kita untuk berdoa dengan doa-doa tertentu atau dengan kalimat-kalimat tertentu. Dipasrahkan kepada kalian untuk menjadi seorang yang hafal Quran. Ya, mungkin bisa salah satu doa yang sering kita dengar, Allahumma arhamna bil Quran, atau Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, dan seterusnya. Tapi ada doa yang sering dilantunkan dan dibacakan oleh santri-santri yang ingin menghafal Al-Quran. Biasanya ya diajarkan ketika hendak belajar dengan Fatihah, dengan syahadat, atau dengan kalimat seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma waffiqni lihifdzil Qur'an warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar alal wajhil ladzi yurdika anna ya arhamar rahimin. Langkah yang keempat adalah menentukan metode. Metode apa yang akan kita gunakan. Kalau di pesantren saya dulu, kita diwajibkan untuk menghafal 3 atau sepertiga halaman, sepertiga. Ya, setelah mampu, kita dipaksa untuk menghafal setengah halaman. Setelah mampu, kita dipaksa untuk menghafal 1 halaman, dan seterusnya. Tapi perhatikan, jangan sampai kita menghafal halaman ini, menghafal halaman selanjutnya, tapi melupakan. Menghafal dulu, selesai menghafal ayat halaman setelahnya, tapi murojaah hafalan halaman sebelumnya. Itu metodenya ya. Bisa ayat atau bisa halaman, bisa ruku, tergantung. Apalagi sekarang Al-Quran bermacam-macam untuk memudahkan kita menghafal Al-Quran. Langkah kelima, untuk mudah menghafal Al-Quran, maka kita harus memperbaiki bacaan kita. Bacaan itu sangat penting, karena tanpa kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar, dengan benar, maka akan sulit sekali untuk menghafal Al-Quran. Bahkan salah satu syarat di salah satu pondok pesantren tahfidz
yang terkenal di Sukabumi, pesantren Al-Khoriyah, persyaratan untuk masuk ke sana harus lancar, bacanya baru diterima sebagai santri di sana. Langkah yang keenam, kita harus punya partner atau guru atau teman untuk menghafal. Hafalan yang kita hafal harus kita setorkan kepada teman kita, lebih khusus kepada guru kita, atau orang lain akan mendengarkan apa yang kita baca. Jadi jangan lupa ya, punya partner. Selanjutnya langkah ketujuh, itu kita harus sering-sering mendengarkan kaset Al-Quran. Anda yang punya HP, yang punya VCD atau punya laptop yang di dalamnya ada rekaman ngajinya syekh-syekh dari Mekah, dari Madinah, itu sangat penting untuk didengar, karena semakin banyak mendengar, semakin besar kemungkinan hafalan kalian untuk lancar. Langkah yang kedelapan ya, langkah yang kedelapan harus mengulang-ulang atau takrir hafalan. Bagaimana maksudnya mengulang-ulang? Jadi hafalan yang sudah kita hafal dari juz 30, juz 29, juz 1, 2, 3, hafalan-hafalan yang sudah kita hafal jangan sampai kita lupakan. Setelah hafal juz 1, berarti murajaah juz 30, hafal juz 2, 3 dan seterusnya, mengulang kembali hafalan yang sudah dihafal. Pernah diriwayatkan ada seorang ahli hadis yang bernama Ibnu Hatim. Ibnu Hatim ini sedang berusaha menghafal sebuah buku. Ulangnya buku tersebut setiap hari ya, bisa 10, 20 sampai 70 kali. Di waktu yang bersamaan ada seorang nenek yang setiap hari ketika Ibnu Hatim ini mengulang-ulang, dia mendengar. Lama-kelamaan nenek ini marah dan menegur Ibnu Abi Hatim. Hai Ibnu Abi Hatim, jangan kau mengulang-ulang hafalan seperti itu. Aku sendiri sudah hafal apa yang kau baca. Ibnu Abi Hatim kaget dan mencoba mengetes hafalan dari nenek tersebut. Ternyata nenek tersebut hafal, tidak ada kesalahan. Sehingga Ibnu Abi Hatim kaget dan belajar dari kejadian nenek tersebut, harus mendengar. Setahun kemudian dia kembali ke nenek tersebut untuk mengetes hafalannya. Ternyata nenek tersebut sudah lupa. Kenapa lupa? Karena dia tidak pernah mengulangi apa yang dulu Ibnu Abi Hatim baca. Langkah yang ke-9. Langkah yang ke-9 ini kita harus menggunakan seluruh panca indera kita. Jadi tidak hanya dengan mata atau dengan mulut, tapi kita bisa menggunakan telinga kita, bahkan lebih-lebih menggunakan tangan kita atau kulit kita untuk menguatkan hafalan kita. Pernah saya membaca literatur ataupun informasi atau di YouTube pun ada ya, bagaimana di sebuah daerah Maroko itu seorang yang hafal Al-Quran itu dengan cara menuliskan di kertas atau di kayu, diulang-ulang sehingga hafalannya menjadi lebih kuat. Langkah yang ke-10. Langkah yang ke-10, kita harus mempunyai guru. Ya, guru ini penting. Ya, dalam sebuah kaidah dikatakan al-ilmu bila syaikhin kasyaikhi ala syaiton. Ilmu dengan tanpa perantaraan syekh atau guru, maka seakan-akan gurunya adalah setan. Jadi tidak mungkinlah kita menghafal sendiri tanpa ada guru. Nanti bisa tersesat, bisa salah bacaannya, bisa amburadul karena gurunya setan.
Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW sendiri juga mempunyai guru. Siapa gurunya? Gurunya adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini disetori oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu setiap bulan Ramadan. Langkah yang ke-11, menggunakan satu mushaf Al-Quran. Karena apa? Mata akan ikut menghafal apa yang kita baca. Jika kita atau mata kita itu melihat satu ayat dalam beberapa banyak posisi, tentu akan mengaburkan hafalan yang sudah atau akan kita hafal. Itu sudah pasti dan sering dialami oleh orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran. Makanya ada seorang penyair yang mengatakan, al-ainu tahfizu qablal udhuni ma tubsiru. Mata akan ikut menghafal apa yang dilihatnya sebelum telinga. Fakhtar linafsika mushafa umurokal baqi. Maka pilihlah satu mushaf saja selama hidup kalian dalam menghafal Al-Quran. Yang ke-12 ya, 12 itu pilihlah waktu yang tepat untuk menghafal. Misalkan subuh, maghrib, atau isya. Ya, itu waktu yang sering-sering dipakai atau digunakan oleh seorang yang menghafal Al-Quran. Mungkin hal ini diindikasikan juga oleh Al-Quran dalam surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil umil laila illa qalila. Ya, bangunlah ya. Nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu waqtu'aw wa aqwam qila. Jadi waktu-waktu malam, setengahnya atau sepertiganya atau menjelang subuh itu adalah waktu-waktu yang berat, di mana ketika kita menghafal atau membaca Al-Quran maka akan sangat berkesan ya. Baik, yang langkah ke-13. Langkah ke-13, kita harus mencoba menggunakan waktu sholat ya. Saya pernah mendengar ceramah dari Gus Baha, seorang dai kondang yang sangat fenomenal. Cobalah untuk setoran kepada Allah dengan hafalan-hafalan yang kita punya melalui sholat. Di sanalah kita akan bermunajat ya, berdiskusi, berbicara atau mengobrol kepada Allah melalui ayat-ayat yang kita baca, dan itu akan sangat bisa menguatkan hafalan kita. Jadi cobalah murojaah Al-Quran dalam waktu sholat. Langkah yang ke-14, cobalah memperhatikan ayat-ayat yang serupa atau mungkin biasa disebut mutasyabihat. Dimana dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang serupa. Misalkan contoh, ada kalimat wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ada ayat yang mengatakan wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ada ayat dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyin. Ada wa yaqtulunal anbiya. Jadi harus sering menggadukkan atau mencari ayat-ayat serupa, tapi harus diperhatikan betul ini surat apa, ayat berapa, halaman berapa. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang paling penting juga, langkah terakhir yang ke-15 adalah menjaga hafalan. Betapa banyak orang yang bisa hafal Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat, 1 bulan, 40 hari, 2 bulan, 3 bulan, atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Tapi betapa lebih banyak orang yang lupa menghafal, menjaga Al-Qur'annya. Karenanya silahkan kalian hafal Al-Quran dengan langkah apapun, dengan metode apapun, tapi jangan lupa setelah hafal wajib menjaganya. Terima kasih telah
bersama saya dalam program TV. Like, comment, and subscribe video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.